Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Febri Nuraini. Saya mahasiswi PAUD semester 4. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang perkembangan fisik motorik halus anak usia 5-6 tahun. Menurut Harlock, sebagaimana dikutip oleh Suyadi, perkembangan motorik halus adalah meningkatnya pengkoordinasian gerak tubuh yang melibatkan otot dan syaraf yang jauh lebih kecil atau lebih detail. Contohnya seperti meremas, kemudian menyobek, menggambar, menulis, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Laura Ebert menyatakan bahwa pada anak usia dini telah terjadi perubahan besar pada kegiatan motorik halusnya. Hal ini dicontohkan ketika anak sudah mulai belajar makan sendiri. Yang pertama, profil anak. Saya melakukan observasi pada anak yang bernama Lutfi Saiful Rizal atau biasa dipanggil Rizal, berusia 6 tahun, bersekolah di TK PGRI Aing Pojokeni Bluto dan beralamat di Desa Aing Pojokeni Bluto. Yang kedua adalah profil orang tua. Nama ayah, Bapak Rasidi, usia 42 tahun, pendidikan terakhir SD, dan pekerjaan kuli bangunan. Ibu bernama Dianovita, berusia 34 tahun, pendidikan terakhir SD, dan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Untuk hasil observasi, tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun itu meliputi 7 indikator, di mana yang pertama adalah menggambar sesuai gagasannya. Hasilnya, Rizal mampu menggambar dengan baik. Ketika diminta guru untuk menggambar bebas, Rizal menggambar es krim berwarna kuning. Dan ketika ditanyakan, Rizal menjawab bahwa es krimnya berasa pisang. Yang kedua adalah meniru bentuk. Ketika guru memberikan plastisin dan menyuruh melakukan kegiatan untuk membuat bentuk pisang dari plastisin, Rizal dapat membentuk pisang dengan baik. Walaupun hasilnya belum sempurna, tetapi Rizal mengerjakannya dengan sangat baik tanpa bantuan guru. Yang ketiga adalah melakukan eksplorasi dengan berbagai media kegiatan. Ketika itu, guru memberikan media balok kayu. Ketika berhadapan dengan balok kayu, Rizal membuat beberapa bentuk. Pada saat ditanya, sedang membuat apa? Rizal menjawab, membuat jembatan dan membuat meja. Yang keempat adalah menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar. Ketika guru memberikan tugas untuk menulis, Rizal bisa melakukan dengan baik dengan hasil tulisan yang lumayan rapi. Kemudian untuk penggunaan alat makan, Rizal bisa menggunakan alat makan dengan baik. Artinya Rizal bisa makan sendiri atau Rizal bisa membuka cemilan sendiri tanpa bantuan guru dengan menggunakan gunting yang ada di kelas. Yang kelima, menggunting sesuai dengan pola. Tugas dari guru pada waktu itu adalah membuat pola, kemudian menyuruh anak-anak untuk menggunting. Hasil guntingan Rizal sangat baik, walaupun tidak sampai pada garisnya, tetapi tidak sampai melewati garis atau merusak pola yang sudah dibuatkan oleh guru. Kemudian yang keenam adalah menempel gambar dengan tepat. Hasil dari guntingan tadi ditempelkan pada buku gambar yang sudah ada pola yang sama. Hasilnya adalah sangat baik, walaupun agak miring sedikit, tapi sudah dibilang cukup baik karena Rizal melakukannya dengan baik, dengan lem yang tidak terlalu banyak sehingga hasilnya tidak terlalu lembek atau tidak terlalu belepotan. Yang terakhir adalah mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara rinci. Ketika disuruh menggambar orang, Rizal menambahkan gambar layangan dengan mengatakan bahwa orang tersebut sedang bermain layangan. Itu adalah salah satu bentuk inisiatif kegiatan menggambar secara lebih rinci. Selain itu, tulisannya lebih rapi, cara memegang pensil dan krayonnya sudah tepat. Setelah dilakukan beberapa observasi, maka dapat dianalisa bahwa tingkat perkembangan motorik halus pada anak Rizal berkembang sangat baik. Rizal mampu melakukan semua indikator dengan hasil yang sangat baik. Dalam penilaian, Rizal dikategorikan sebagai anak yang berkembang sangat baik atau BSB, karena tingkat perkembangan motorik halus Rizal sesuai dengan usianya. Setelah melakukan beberapa wawancara, maka dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan perkembangan fisik motorik halus Rizal
berkembang sangat baik. Yang pertama adalah faktor internal, di mana faktor internal ini dipengaruhi oleh genetik orang tua yang sehat, maka Rizal pun bisa menjadi anak yang sehat. Karena anak yang sehat cenderung memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk berkembang secara normal atau berkembang secara baik. Yang kedua adalah motivasi. Rizal termasuk anak yang memiliki motivasi yang baik, karena pada saat diberikan tugas baik di sekolah ataupun di rumah, Rizal mampu melakukannya dengan baik dan menyelesaikannya dengan baik. Yang ketiga adalah faktor kesehatan atau gizi. Walaupun kedua orang tua Rizal bukan orang yang memiliki informasi yang banyak tentang masalah seputar gizi, namun karena mereka tinggal di pedesaan, makanan yang dikonsumsi setiap harinya adalah makanan-makanan yang alami. Jadi seperti daun kelor, daun pepaya, ataupun sayur-sayuran yang bisa diambil di sawah sendiri. Jadi itu yang membuat Rizal mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, sehingga Rizal tumbuh menjadi anak yang sehat. Itu dapat dilihat dari penimbangan pengukuran berat badan dan tinggi badan yang dilakukan setiap bulan oleh pihak sekolah. Kemudian beranjak kepada faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor lingkungan keluarga. Walaupun keluarga Rizal bukan keluarga yang berpendidikan tinggi, namun karena pada saat pagi mereka harus segera berangkat kerja, mau tidak mau Rizal diarahkan atau diajari atau dilatih untuk mandiri. Jadi melakukan segala sesuatunya sendiri, misalnya makan sendiri, memakai baju sendiri, mengancingkan baju sendiri, atau menali sepatu sendiri. Dan ini yang membuat Rizal semakin hari semakin terlatih untuk otot-otot dan syaraf-syaraf kecilnya. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Setelah diperhatikan, lingkungan sekolah yang ditempati Rizal adalah lingkungan sekolah yang menyenangkan, di mana gurunya memberikan stimulus-stimulus dan rangsangan yang sangat menyenangkan, yang bisa menyebabkan Rizal mampu melakukan semua tugas-tugasnya dengan baik, diselesaikan sampai selesai semua dan tanpa bantuan guru. Walaupun di tingkat 4-5 tahun Rizal masih butuh bantuan, tetapi pada saat umur 5-6 tahun Rizal sudah bisa mampu mengerjakan sendiri tanpa bantuan guru. Kemudian lingkungan bermain. Lingkungan bermain di sini adalah teman-teman sebaya Rizal, di mana kedua orang tua Rizal tidak menggunakan HP Android, sehingga permainan Rizal dan itu dilakukan di alam luar bersama teman-teman setetanggaan seperti itu. Jadi permainan yang dilakukan adalah permainan yang berhubungan dengan alam, seperti bermain kelereng, bermain layangan, atau peta umpet. Hal ini yang juga turut memicu Rizal semakin kuat untuk menggunakan otot-otot dan syaraf-syaraf yang halus. Baiklah, demikian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainah. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan motorik halus dari anak usia 4-5 tahun. Langsung saja, untuk menyingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan tentang pengertian motorik halus. Yang pertama itu, motorik halus adalah meningkatnya pengordinasian gerak tubuh yang melibatkan otot dan syaraf yang jauh lebih kecil atau detail. Kelompok otot dan syaraf inilah yang nantinya mampu mengembangkan gerak motorik halus seperti meremas kertas, menyobek, menggambar, menulis, dan sebagainya. Di sini menurut Moto Lalu atau dalam Sutiani 2014, pada usia 4-5 tahun koordinasi motorik anak telah semakin meningkat dan menjadi lebih cepat. Adapun perkembangan motorik halus anak usia 4-5 meliputi yang pertama, mencontoh bentuk lingkaran, bujur sangkar, segitiga secara bertahap. Yang kedua, membuat garis lurus, vertikal, melengkung. Yang ketiga, membedakan permukaan 7 jenis benda melalui perabaan. Yang keempat, menuangkan air, beras, biji-bijian tanpa tumpah. Terus memasukkan dan mengeluarkan tali ke dalam lubang. Yang keenam, menggunting lurus gelombang zigzag. Yang ketujuh, melipat kertas lebih dari 1 lipatan.
Yang kedelapan, menggambar bebas dengan menggunakan beragam media. Dalam Permendiknas nomor 58 tahun 2009 menyatakan anak usia 4-5 tahun dalam lingkup tingkat perkembangan yang diukur dengan tahapan motorik halus. Itu yang pertama, membuat garis vertikal, horizontal, lengkung kiri kanan, miring kiri kanan, dan lingkaran. Yang kedua, menjiplak bentuk. Yang ketiga, mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. Dan yang keempat, melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. Dan yang keempat, melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media. Terus, mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. Di sini kita langsung ke profil anak yang saya observasi, yaitu namanya adalah Fahriza Salsabila, Tetala, Sumeneb, 12 Agustus 2019, usia 4 tahun, sekolah PAUD Ulil Albab, pengasuh ayah dan ibu. Sedangkan profil dari orang tua, nama ayah adalah Muhammad Fauzan, usia 38 tahun, pendidikan terakhir adalah SMP atau MTS, pekerjaan petani, alamat Sentol Daya. Dan nama ibunya adalah Misria, usia 35 tahun. Pendidikan terakhirnya SMP Garing MTS, pekerjaan ibu rumah tangga, dan alamatnya adalah Sentol Daya. Dari hasil observasi di sini ada beberapa indikator dari perkembangan usia 4-5 tahun. Yang pertama, membuat garis vertikal, horizontal, lengkung kiri kanan, miring kiri kanan, dan lingkaran. Yang kedua, menjiplak bentuk. Dan yang ketiga, mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. Yang keempat, melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media. Yang kelima, mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. Yang ketujuh, mengontrol gerakan tangan menggunakan otot halus atau menjumput, mengelus, dan juga mencolek, mengepal, memelintir, memilin, dan meremas. Di sini hasil observasinya yaitu saudari Salsa saat usia 4 tahun masih belum bisa membuat garis vertikal, namun untuk lingkaran sudah bisa. Dan untuk indikator yang kedua, Salsa bisa menjiplak bentuk, namun masih perlu bimbingan. Yang ketiga, yaitu Salsa bisa mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. Yang ketujuh, mengontrol gerakan tangan menggunakan otot halus atau menjumput, mengelus, dan juga mencolek, mengepal, memelintir, memilin, dan meremas. Di sini hasil observasinya yaitu saudari Salsa saat usia 4 tahun masih belum bisa membuat garis vertikal, namun untuk lingkaran sudah bisa. Dan untuk indikator yang kedua, Salsa bisa menjiplak bentuk, namun masih perlu bimbingan. Yang ketiga, yaitu Salsa masih belum bisa untuk mengkoordinasikan mata
dan tangannya untuk melakukan gerakan yang rumit karena terkadang salsa tidak terlalu fokus. Selanjutnya indikator yang keempat itu salsa bisa melakukan gerakan yang sederhana dengan media yang memang dia tahu atau tidak untuk berbagai media. Untuk indikator yang kelima, salsa bisa membuat bentuk buah menggunakan plastisin, namun salsa masih harus dibimbing untuk menghasilkan kreasi yang lebih bagus dan untuk membangun jiwa seni yang dimilikinya. Dan untuk indikator, dia juga bisa mengkondisikan tangannya seperti mengelus, mengepal, dan juga meras. Dari analisisnya di sini faktornya yang ada faktor internal dan juga ada faktor internal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.